sehat selalu ya. Ya Allah. Di sudut sunyi sebuah desa di Indramayu, ada kisah yang tak banyak terdengar, namun begitu dalam menyayat hati. Tentang seorang bapak yang harus menerima kenyataan pahit. Rumahnya bukan lagi tempat berteduh, melainkan kandang kambing yang menjadi saksi bisu perjuangannya. Hari-harinya diisi dengan kesederhanaan yang nyaris tak tersentuh bantuan, hingga suatu saat, langkah Kang Dedi Mulyadi hadir, membawa secercah harapan. Di tengah keterbatasan dan rasa kehilangan, kehadiran itu menjadi titik terang bahwa masih ada yang peduli, masih ada harapan yang bisa digenggam kembali. Oh, kandangnya mana? Ya ini. Tinggal di kandang kambing. Oh, digembok itu. Assalamualaikum. Dikunci. Ini keluar keluarnya. Mana si bapaknya? Motornya ada nggak? Ada. Tapi dikunci. Kunci di mana Pak itu? Si bapaknya tinggal di sini. Iya, Pak. Bareng sama domba. Iya. Ya Allah. Jadi gini Pak, Ceritanya gimana? Bapak biasanya kalau sore ya, Ah. jam segini ngarit. Iya, Ngarit. sekarang Siang Kayaknya ngarit. Kayaknya lagi ngarit kayaknya. Terus Biasa sore main pulang gempol. sini. Udah, biasanya kalau siang juga. Enggak, maksudnya ini tanah dia. Ini Pak, ini punya ponakan. Oh, ponakan. Dia nitip di ponakan sini. Jadi tanahnya tanah ponakannya. Dombanya domba siapa? Nah, tadinya kan dia kan kayak maru gitu Pak. Oh, tadinya marobati. Ya, gitu. Ya kan domba satu dibagi dua. Beranak. Sekarang Punya dia. jadi punya dia, alhamdulillah. Domba ini punya ayam peliharaan dia. Iya. Berarti dia rajin loh orangnya. Iya, rajin Pak, rajin banget. Rajin banget ya. Oh, dia nggak punya tanah Nggak punya Pak. sama sekali. Nggak punya. Jadi kalau dia bangun rumah di sini susah juga karena nggak punya tanah. Nah, ini Pak. Kenapa? Padahal dia punya tanah dikasih, dulunya dikasih. Dulu dikasih. Sama siapa dikasihnya? Orang tua. Oh, warisan. Ya. Nah, terus? Ada gitu. Katanya tanah dipinjam sama saudaranya. Oh, nggak apa-apa, jelasin. Orang susah harus kita bantu. Nah, Jadi Pak Kamsor ini dulu punya warisan tanah, dipinjemlah sama saudaranya, buat bayar utang lagi. nggak dibalikin. Ya katanya ntar gitu. Oh, pokoknya nggak dibalikin. Tapi baru Pak, baru pinjam belum lama. Iya, artinya nggak belum dibalikin. Ntar kapan? Artinya Akhirnya Pak ya, nggak Kamsori dibalik. nggak punya tanah sama sekali. Allah. Oh, ini keponakannya mana? Ini Pak rumahnya. Ini Oh, rumahnya. Oh, kira-kira di mana Pak Kamsori? Cariin dong. mau cari? Iya dong, saya nunggu sini. Itu ada pos. Ada. Enggak, barangkali biasanya di sawah itu. Oh. Ini kan Lihat dombanya bagus loh, gede-gede. Garut Pak. Berarti ngurusnya bagus dia. Coba Mas ngeliatin Coba dulu, Garut. mana beli? Panggil dulu. Iya, Saya cari dulu ya. Boleh, barangkali saya nunggu sama-sama sini ya. Iya Pak. Ya, Kalau nunggu itu sini. ada pos Pak. Jadi Pak Kamsor itu nggak punya tanah sama sekali ya. Ya kurang tahu ya. Yang tahu sih hebat jauh sana sih ya. Tapi tadi ke pas Iya, nggak punya. Tapi orangnya kelihatan baik loh. Baik emang. Soalnya kan itu ngurus ayam, rajin, berarti rajin dia. Nggak punya istri. Ayam, punya Ayo domba. dong, nggak punya deh. Kenapa? Kemana istrinya? Nggak tahu. Ternyata nasib saya tuh banyak temennya nggak punya istri. Nggak punya. Nggak punya kabur. Allahu Akbar. Oh, ini siapanya? Saudara saya Pak. Yang tadi Nyari Kak? Bi. Enggak, satu lagi nyari sana. Di saudaranya. Nyabitnya di mana? Lagi dicariin Bi. Wongnya. Tapi bukan motornya mana? Nyabitnya berarti kan nggak jauh. Enggak, iya. Kalau motornya nggak dibawa. Urusan mimpin itu bukan urusan ganteng. Betul. Yang penting bisa mimpin masyarakat ya Pak. Jangan masarin ganteng apa jeleknya. Tapi Ya, apa? Ini bawa anak kecil, suaminya kemana? itu yang tadi sih. Oh, tadi berarti masih saudaranya ini ya? Pak siapa namanya? Nyabit rumputnya di mana sih? Itu deket kali. Oh, ada dia. Kelihatan ada. Oh, kelihatan ada. Benar. Jangan sampai ke depan ada orang nginap di kandang kambing begitu. Iya, Bang. Masa pejabatnya rumahnya bagus-bagus, rayanya nginap di kandang kambing. Aduh, iya. Tahu. Belum kayak gitu tidur. Nggak pernah dibantu sama pemerintah. Kan ya dari mau dibikin di sini. Terus, kapan? Ada.
ini yang mau bikin ya. Enggak, saya nengok aja. Insya Allah biar dia. Iya, sekarang harus ketemu dulu sama Pak Kamsonya. Apa siapa namanya? Ada. Wah. Ada. Duda. Apa namanya? Pak Genjo. Oh, Pak Genjo. Genjo pula. Ini nyabit rumputnya. Sini. Tak duduk bareng sini. Bapak istrinya kemana? Nggak punya istri. Kemana? Ya udah nggak punya istri. Enggak punyanya, meninggal apa cerai? Yang meninggal ada Emang berapa istrinya? satu. Oh, satu. Dulu pernah punya yang Meninggal meninggal. Terus nikah lagi. Enggak. Oh, sampai sekarang. Setia banget ya. Udah kapan istrinya meninggal? Tahun berapa? Orang lain tuh, Pak, istrinya belum meninggal aja udah kawin lagi. Bapak istri Astagfirullahaladzim. meninggal nggak kawin lagi. Kenapa sih, Pak? Kondisinya begini. Begini kenapa? Bapak kenapa? Ayamnya banyak, dombanya gede-gede. Nggak susah-susah amat. Kenapa? Orang gitu dibilang dombanya punya orang. Dombanya udah punya bapak, Pak, masih punya orang. Loh, katanya Maro itu udah bagian bapak. Ya udah. Udah, bapak udah dapat punya berapa? Berapa ekor? 4 ekor. 4 ekor punya bapak. Alhamdulillah. Kenapa bapak nginepnya bareng kandang domba? Ya nggak ada itu yang Ada untuk rumahnya itu ya. gitu. Nggak ada apa? Nggak ada tanahnya. Loh, bapak nggak punya tanah sama sekali? Sama sekali. Satu jengkal nggak punya. Nggak. Ikutnya sama Katanya tanah bapak dipinjam saudaranya. iya. Berapa luas? Ya ini nih depan. Oh, tanah bapak malah di depan. Dijual. Iya yang jual itu Yang dijual sopo? saudara saya. Loh, kenapa diberikan? Ya dianya katanya mau bayar utang, untuk bayar utang. Iya, dia untuk bayar utang, tapi bapak korban nggak punya tanah. Ini orang baik banget sih. Berapa sih di sini ngitungnya tanahnya, gimana ngitungnya? Mestinya satu bata itu ada 9 bata. 9 bata, satu bata berapa? Satu bata 4. 4 juta. Berarti kali 9 berapa? 36 juta. Jadi tanah bapak di depan udah dijual belum? Udah yang beli itu. Yang belinya siapa? Yang rumah yang depan. Loh. Nanti bapak kalau bangun rumah tanahnya mana? Ya di sini makan kambing. Oh, mau kandang kambing. Yang punya tanahnya ininya mau dijual nggak? Enggak. Loh, jadi ke bapak mau punya rumahnya di mana kalau tanahnya nggak ada? Dia mondok berarti. Bukan, maksudnya itu keponakannya mau dijual nggak tanahnya? Coba lihat rumah bapak. Ayo. Tapi bapak rajin. Ini kalau kolam ini punya siapa? Empangnya punya sini. Punya. Isinya ikan lele ya? Lele, jumbo. Oh, ini bapak tinggal sini. Ini air buat apa ini? Ada. Ada aja buat apa? Untuk minumin itu. Oh, minumin. Ada. Nah, ini burung. Burung dara. Ini? Ya mangga. Oh, bapak tidur di sini. Coba buka kuncinya. Sekarang punya beras nggak? Punya. Ada. Ada 2 liter mah. Ikannya sama apa? Ikannya udah 2 hari. Sama apa? Ikan itu pindang, nggak kemakan. Nggak kemakan. Emang bapak pernah nggak punya beras? Yang enggak punya. Punya terus. Enggak. Kadang-kadang dikasih sama. Kalau bapak nggak punya beras, jadi bapak makannya dari mana? Ya sama. Loh, bapak ini bareng sama satu kambing satu kandang loh, Pak. Bau banget. Bapak tidur sini. Waduh. Kita kadang-kadang bau sekejap Ini nggak kandang boleh tahan. kambing. Tapi sama kambing. Ini kasihan. kamar tidur bapak. Ini kotoran kambing, ini tempat tidur bapak. Udah berapa tahun bapak tinggal sini? Ada 3 tahun. 3 tahun. Dulu bapak rumahnya mana? Nggak punya Bisa rumah. sakit Dulu tinggal kalau- di mana? Lagi masih ikut sama istri ya. Dulu Terus istri tinggalnya di mana? belum adem. Lo nggak ada. Tapi udah cerai berapa? Bapak bisa tidur di sini? Bisa. Tidur nyenyak. Ini kan bau loh, Pak. Iya. Udah biasa. Biasa. Apa nggak jadi penyakit kalau jangka panjang? Ya, kan bisa jadi penyakit Alhamdulillah ya emang kan. yang kuasa yang nggak kasih penyakit. Bapak nggak kena paru-paru? Enggak. Bapak dikasih obat apa? Ini obat vitamin. Obat vitamin. Tuh ada 4 biji udah habis. Oh, bapak sakitnya sakit apa?
Ya cuman kata saya nggak itu pegal-pegal bisa ada nggak? Oh. Pegal-pegal ini kasih pegal-pegal. Ini daerahnya adalah desa apa? Sumber Mulia, Kecamatan, Haurgelis, Kabupaten. Indramayu. Oh, ini Kabupaten Indramayu toh. Indramayu. Bapak ada harapan nggak ingin punya rumah? Ya pengen punya rumah. Tapi uangnya nggak ada. Nggak ada. Malah tanahnya dijual. Padahal tanah Bapak pinggir jalan loh Pak. Iya, cuman saudaranya katanya untuk bayar utang. Kenapa Bapak lebih rela tanahnya dijual saudara sampai Bapak hidupnya sengsara nggak punya tanah sama sekali? Ya sama saudara sih ya. Kata saya udah nggak apa-apa. Kalau ikhlas enggak, kata saya ikhlas. Udah mau Ya dijual. Allah. Jadi Bapak berkorban demi saudara dan mengorbankan diri sendiri. Ada ya orang. Ponakannya Masya mana? Allah. Ya itu Ada coba rumahnya. panggil sini. Kemana keponakannya? Ke situ. Ini kandang ayam Bapak punya berapa kandang ayamnya? Punya 7. 7. luar. Ngisi nggak semuanya? Enggak, cuman ada 3, 3 ekor. Kalau ngisi perlu berapa ekor? 4 sama biangnya 1. Heeh. Jadi kalau ngisi perlu berapa ekor? Ya 7 aja. 7. Ya kan? Kalau yang kecil-kecil bisa berapa ekor satu kandang? Satu kandang ya 5 5 ekor kali kali 4. kali 4 berarti 20 ekor kan? Perlu 20 ekor kan? Kan misalnya Bapak pelihara yang harga 20.000, kasih makan kan nanti Bapak bisa jual 30.000. Ya kan? Iya. Kali 5. Kali berapa? 20 kali 20 kali 20 400.000. Bapak perlu untuk modal kandang ayam. Kalau domba kan sudah punya sendiri. Iya. Ya kan? Bapak berarti kan kalau cari Bapak dapat bantuan PKH nggak pemerintah? Enggak, Sama sekali. enggak, Bantuan PKH nggak punya? enggak. Bapak nanti saya langsung Bantuan PKH itu dapatnya apa guys? Bisa bantu as nggak? PKH itu mungkin dapat bantuannya duit atau mungkin barang keperluan makanan atau apa aja, 1 bulan sekali atau setahun sekali gitu. teleponin ke Menteri Sosial ya. Saya nanti langsung kontak Menteri Sosial. Saya minta Bapak untuk dapat PKH. Ya. Nanti bantuan keluarga harapan. Bantuan pangan non tunai Bapak harus dapat. Buat Pak Mensos, Gus Ipul, ini salah satu warga Indramayu namanya siapa? Kamsori. Kamsori. Alamatnya? Pak Kamsori. Anaknya Cenini, Blok Jati, Cenini, Blok Jati, Desa Sumber Mulia. Sumber Mulia, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu. Tinggal di kandang kambing, nggak punya apa-apa, tanah pun nggak punya, nggak dapat bantuan PKH, nggak dapat bantuan pangan non tunai. Iya. Sudah layak untuk mendapat bantuan dari pemerintah. Jangan sampai yang punya kemampuan dibantu, yang susah nggak dibantu. Nah, nanti saya mau beresin urusan kandangnya. Nah, nanti kandangnya berarti harus digeser. Kandang dombanya di sebelah mana nanti? Kandang domba. Ini masih tanah sopo yang sana? Ya tanah itu. Sebelah sana. Rumahnya kan di sini. Kandang dombanya sebelah sana. Iya kan ini kan punya ponakanku 2. Sebelahan ini. Heeh. Sebelah. Heeh. Punya kakaknya sebelah lagi punya adenya. Gitu. Kan Bapak udah ikhlas, tanahnya dikasihin saudara. Nah, orang ikhlas harus mendapat keikhlasan lagi. Ya Pak ya. Tinggal nunggu keponakannya ya. Kemana ponakannya sekarang? Ini ponakannya. Ya Bu. Tapi ini tanahnya punya Ibu. Iya, punya suami. Kasihan nih orang baik, tanahnya dikorbanin buat saudaranya. Ya kan? Ya Pak ya. Oh. Bapak nggak mimpi toh Bapak? Saya kesini. Iya weh. Ketiban pulung, makan sor. Nggak ketiban pulung. Kasihan dia. Tuh Pak, berkah. Alhamdulillah. Nah ya, Bapak orang baik, mengorbankan diri, mengorbankan tanah untuk saudara, untuk nutupin seorang utang saudara sampai Bapak nggak punya apa-apa, ya. Karena Bapak rajin kerja, rajin usaha, sehat selalu Bapak, ya. Ya Allah. Sabar, ya. Orang baik pasti ada jalannya, ya.
Ya, udah tanah bapak kan bapak udah ikhlas, tanahnya ikhlasin sama saudara nggak apa-apa. Ya, sehat bapaknya. Tangis itu akhirnya pecah, bukan semata karena kesedihan, tetapi karena harapan yang kembali menemukan jalannya. Di saat segalanya terasa sepi dan tak berpihak, kehadiran seorang yang peduli menjadi bukti bahwa kemanusiaan masih hidup. Kisah ini mengingatkan kita bahwa sekecil apapun kepedulian bisa menjadi cahaya bagi mereka yang hampir kehilangan segalanya. Nah itu tadi kisahnya tuh yang kita lihat, seorang bapak yang tinggal di kandang domba gitu kan. Ya Allah, kita tahu kalau najis domba itu kalau kita bau sedikit aja sekali itu aja udah nggak tahan gitu. Tapi bapak ini udah tinggal bersama dengan domba 3 tahun guys, 3 tahun, Masya Allah. Kayak gimana lah yang As bimbangkan adalah bagaimana tentang kesehatan, penyakit dan sebagainya. Tapi itulah yang dihadapi oleh bapak ini di Indramayu, dan betapa baiknya hati dia, ikhlasnya dia, dikorbankan tanah dia pada saudaranya yang ingin melunasin hutang, diikhlaskan tanah tersebut sehingga dia sendiri nggak punya tanah untuk bikin rumah. Justru itu ditinggal bersama dengan domba, sebelahnya domba, sebelahnya tempat dia tidur. Ya Allah, kayak gimana ya, hidup yang penuh dengan keterbatasan, yang tugasnya itu merawat kambing domba itu, apa domba Garut itu, dan ayam tadi ada beberapa ekor ya bagi meneruskan kehidupannya. Sementara bantuan pemerintah PKH juga tidak pernah didapatkan oleh bapak ini, dan tinggal seorang diri, nggak ada istri gitu kan. Dan ternyata kayaknya dia itu, bapak itu sekadar ikhlas aja meneruskan kehidupan ini kan, meneruskan kehidupan seperti sedia kala gitu. Tapi di saat itu kesulitannya itu datang, Kang Deddy Mulyadi yang membawa satu harapan baginya. Kita lihat bapak itu tangisnya itu pecah ya. Kita lihat bagaimana setelah Kang Deddy menunjukkan kepeduliannya, langsung aja dijanjikan PKH-nya akan diluluskan, diberikan bantuan, mungkin akan diberikan rumah atau apa aja, mungkin bantuan untuk kambing dan juga untuk membesarkan lagi kandang dombanya, ayamnya gitu kan, bagi memulihkan kelangsungan kehidupan bapak tadi. Masya Allah, semoga hadir lagi lebih banyak pemimpin kayak Kang Deddy yang menyelami nasib masyarakat, yang tahu tentang masalah masyarakatnya dan memberikan bantuan kepada yang benar-benar memerlukan, kepada mereka yang benar-benar berhak untuk menerima bantuan daripada pemerintah, dan bukanlah sebaliknya gitu. Dan kita mendoakan agar bapak ini terus bahagia, terus dapat rumah yang bagus, yang layak untuk dia tinggal, bukan tinggal bersama dengan domba gitu kan, selayaknya sebagai manusia, tinggal di tempat yang selamat, yang bersih, yang bisa tidur nyenyak dan nyaman setiap hari. Kita doakan yang terbaik untuk bapak tadi, dan untuk satu-satunya Kang Deddy, semoga baik-baik aja dan semoga menjadi pemimpin yang sentiasa dalam doa setiap masyarakat di Indonesia, insya Allah. Sampai ketemu lagi di lain video insya Allah. Assalamualaikum semua, jaga diri, hatur nuhun.